Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 4. Melihat benda cair lebih dekat, seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Nah, ini. Mengetahui sifat benda cair, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Nah, di sini tidak hanya terpaku pada air dan minyak goreng ya, teman-teman. Ketika teman-teman ingin menggantinya menjadi benda cair selain air dan minyak goreng apa, teman-teman? Nah, kalian bisa menggunakan itu, misalnya lem yang sangat cair kan ada, teman-teman. Nah, itu juga bisa kalian gunakan. Langkah-langkah percobaan, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel. Silahkan kalian melakukan percobaan tadi, lalu kalian masukkan ke dalam sini. Saya kasih contohnya ya, teman-teman. Kalian sebutkan benda cairnya apa saja, kalian tulis di sini. Misalnya sini minyak goreng. Nah, minyak ketika ditaruh di gelas nanti bakalan bentuknya seperti gelas. Nah, ketika ditaruh dalam botol, maka bentuk minyaknya itu ya seperti botol itu. Jadi bentuknya berubah sesuai wadah. Lalu di sini egg. Nah, dapatkah kalian memegang minyak goreng? Tidak bisa. Minyak goreng itu tidak bisa dipegang apalagi digenggam. Lalu nomor 2, 3, 4, 5 silahkan kalian isi benda-benda cair di sekitar kalian ya. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat apa tadi? Tidak bisa digenggam. Lalu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kamu telah melakukan percobaan di atas, percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa ya teman-teman manfaat dari benda cair itu? Ketika air minum, air putih, itu manfaatnya apa saja? Nah, kalian tulis. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantullah bola kepada teman di seberangmu. Nah, seperti ini. Ini kalau saya lihat-lihat seperti bola basket ya, teman-teman. Setelah itu, lakukan permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Nah, seperti ini gambarnya. Ya benar, ini seperti bola basket menurut saya. Lalu, bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang bergotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak.
Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lain-lain. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Wow, enak ya. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, ini adalah wujud dari gotong royong. Lalu, kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Nah, dari wacana tadi, yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai adalah gotong royong ya teman-teman. Nah, di sini ada 3. Pekerjaan cepat selesai dikarenakan secara bergotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Itulah kelebihan kita gotong royong. Maka dari itu bergotong royonglah ya teman-teman. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut. Nah, di lingkungan tempat tinggal kita biasanya gotong royong apa saja? Memperbaiki tempat ibadah, membangun jalan, membersihkan selokan. Lalu apalagi kalian tulis. Nah, kalau di tempat saya itu biasanya membersihkan jalan, lalu membersihkan makam dan lain-lain. Lalu kalau di rumah itu membersihkan rumah, merawat tanaman, membersihkan alat makan. Nah, ketika kalian di rumah itu gotong royongnya bersama anggota keluarga. Nah, ketika di lingkungan tempat tinggal itu biasanya gotong royongnya dengan masyarakat sekitar. Nah, ketika di sekolah itu gotong royongnya ya dengan warga sekolah. Di antaranya teman, guru, lalu tukang kebun dan lain-lain. Nah, ketika di sekolah itu gotong royong membersihkan ruang kelas, membersihkan tanam sekolah, lalu mengerjakan mading sekolah atau majalah dinding. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Ceritakan di depan kelas yang pernah kamu lakukan. Nah, ketika kalian pernah melakukan gotong royong, kalian ceritakan. Dulu saya pernah gotong royong. Saya membersihkan selokan bersama ibu, ayah, dan tetangga saya. Nah, seperti itu ya contohnya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, memahami kata atau istilah khusus yang terkait dengan materi. Yang kedua, mengidentifikasi cara menangkap dan melempar bola. Dan yang terakhir, mengidentifikasi arti pentingnya musyawarah atau gotong royong. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.